Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar matematika dengan materi pembelajaran merubah desimal ke bentuk persen dan sebaliknya, merubah persen ke bentuk desimal. Ingat, kalau kemarin kita merubah pecahan ke persen, sekarang kita akan merubah desimal ke bentuk persen. Desimal ke bentuk persen. Perhatikan jumlah angka di belakang koma. Perhatikan ya, ingat, jika satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Jika dua angka di belakang koma maka dia per 100 dan seterusnya. Itu jangan sampai kamu lupakan. Ingat, persen itu adalah per 100. Jadi angka penyebut harus 100. Penyebutnya harus 100. Jika penyebut belum angka 100, maka kamu harus rubah terlebih dahulu ke angka 100. Dengan cara bisa dikalikan. Ingat, kalau persen itu per 100, berarti penyebutnya atau angka bawahnya harus kamu jadikan 100 terlebih dahulu. Di sini ada contoh 0,75. Lihat, 0,75. 0,75 itu artinya 75 per 100. Kenapa bisa 100? Lihat, di belakang koma itu ada dua angka, ada 7 dan 5. Berarti di belakang koma ada dua angka. Otomatis dia akan menjadi 75 per 100. Sudah 100, berarti tinggal kamu jadiin persen saja, berarti 75%. Karena ada dua angka di belakang koma, maka sudah per 100, jadi tinggal kamu rubah ke persennya saja. 75 per 100 sama dengan 75%. Contoh selanjutnya. Di sini ada contoh desimal 0,03. Gimana kalau yang 0,03? Lihat, 0,03. Jangan bingung, lihat angka di belakang komanya. Itu adalah 0 dan 3, berarti dua angka di belakang koma. Otomatis dia akan menjadi per 100. 3-nya kamu pindahkan ke atas menjadi pembilang, 100-nya bawah, karena dia dua angka di belakang koma, berarti otomatis per 100. Berarti 3 per 100. Kalau sudah 3 per 100, berarti otomatis 3%. Di sini ada contoh 0,8. 0,8 berarti hanya ada satu angka di belakang koma, berarti dia hanya per 10. Sedangkan untuk menjadi persen itu harus per 100. Berarti 10-nya itu penyebutnya kamu rubah menjadi 100. Coba sekarang kita pikir. 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 10 dikali 10. Kalau bawahnya kamu kali 10, maka atasnya atau pembilangnya juga harus kamu kalikan dengan angka 10. Jadi sama, bawah dikali 10, atas juga dikali 10. 8 dikali 10, 80. 10 dikali 10, 100. Sudah per 100, 80 per 100. Berarti tinggal kamu rubah ke bentuk persennya menjadi 80%. Jadi persen dari 0,8 adalah 80%. Di sini ada contoh lagi 1,34. Di depannya bukan 0 lagi, tapi ada angkanya. Jangan bingung, ingat, yang kamu hanya perhatikan adalah angka di belakang komanya ada berapa. Oke. Di situ ada 2, 3 dan 4, berarti dia otomatis per 100. 1,34 adalah 134 per 100. Sudah 100, berarti tinggal kamu rubah ke bentuk persennya. 134%. Jadi jangan bingung dengan angka di depan, tapi perhatikan saja angka yang ada di belakang koma itu berapa, apakah 1 atau 2.
Apakah per 10 atau per 100? Oke. Sekarang sebaliknya, kalau tadi desimal ke bentuk persen, perhatikan angka di belakang koma, sekarang persen ke bentuk desimal. Biasanya ini menggunakan dengan bentuk disederhanakan kembali. Contohnya, 50%. Berapakah desimal dari 50%? Pertama-tama kamu rubah dulu ke pecahan biasa. 50% pecahan biasanya adalah 50 per 100. 50 per 100, di atasnya 50, di bawahnya 100. Di situ ada angka 0 ya, berarti di atas ada 0, di bawah ada 0, tetapi di atas cuma ada 1 nolnya, kan 50 nolnya cuma 1, bawah ada 2. Kamu coret aja nolnya biar kamu nggak bingung. Atas nolnya kamu coret 1, karena atas hanya ada 1, berarti bawahnya juga kamu coret 1 saja. Sisanya adalah 5 per 10, karena nolnya sudah dihapus satu-satu. Tinggal kamu menjadikan bentuk desimal 5 per 10, berarti di belakang komanya hanya ada 1, yaitu 5. Depannya kamu tambahkan 0. Desimal dari 50% adalah 0,5. Paham? Jadi kalau ada di pembilang ada 0, di penyebut ada 0, mudah, tinggal kamu coret saja 0 itu. Tapi disesuaikan ya, nolnya ada berapa. Contoh selanjutnya ada 25%. Berapakah desimal dari 25%? Kita rubah ke bentuk pecahan. 25% adalah 25 per 100. Ingat, per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Tinggal kamu tambahkan saja 0 di depan angka 25. Jadi desimal dari 25% adalah 0,25. Karena 0,25 artinya 25%. Jadi tinggal dibalik-balik saja, oke? 5%. Kalau tadi 2 angka, sekarang hanya 1 angka. Kita tetap jabarkan ke bentuk pecahan biasanya. 5% artinya 5 per 100. Desimalnya adalah 0,05 karena hanya ada 1 angka. Jadi tambahkan nolnya 2 di depan, 0,05. Kalau kita jabarkan lagi ke bentuk pecahan, 0,05 adalah 5 per 100, berarti betul. Berarti desimal dari 5% adalah 0,05. 125% sama dengan, pertama-tama kita jabarkan dulu ke bentuk pecahan biasanya, berarti 125 per 100. Udah per 100. Berarti kita lihat komanya itu ada di mana. Kalau komanya di belakang angka 2, dia hanya per 10, berarti salah. Komanya bukan di belakang angka 2. Kita pindahin ke depan lagi komanya. Di belakang angka 1, berarti 1,25. Nah, lihat, komanya sudah ada, dan di belakang angka koma itu sudah 2 angka, berarti per 100, cocok. Berarti desimal dari 125% adalah 1,25. Tinggal kamu bolak-balik saja ya, jangan bingung. Itu adalah penjelasan dari Ibu merubah desimal ke bentuk persen ataupun sebaliknya, persen ke bentuk desimal. Ingat, hanya kamu perhatikan penyebutnya dan komanya saja. Sekian penjelasan dari Ibu. Kalau kamu masih belum paham, kamu bisa boleh langsung hubungi Ibu. Oke, bisa melalui WhatsApp ataupun video call. Jangan bingung dan jangan malu. Kalau kamu memang sudah paham, sekarang di sini ada latihan.
Ubahlah ke bentuk desimal ada 4 soal, dan ubahlah ke bentuk persen ada 4 soal. Ini kamu kerjakan di buku tulis latihan matematika. Kalau sudah selesai, kirim foto hasil pengerjaan kamu ke Google Classroom kelas 5. Ada 2 foto, satu foto saat kamu mengerjakan, satu lagi foto hasil penghitungan kamu. Ibu tunggu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya.